Kemudian nanti di akhir perkuliahan nanti saya tugas untuk ini apa para mahasiswa nanti bisa dikumpulkan lewat email ya. Jadi eh, eh, kita nanti obat dengan makanan. Jadi kalau kita lihat kembali secara definisi interaksi obat itu apa. Jadi interaksi obat adalah situasi di mana substansi zat itu mempengaruhi aktivitas obat. Nah, zat ini nanti bisa macam-macam, artinya yang eh, yang berkumpul atau yang bertemu dengan obat, kemudian obat, nah itu dikatakan interaksi. Efek yang dihasilkan dari interaksi itu bisa meningkatkan, bisa menurunkan, atau bisa jadi menghasilkan efek baru yang sebelumnya nggak ada. Jadi misalnya harus obat ini nggak ada efek mengantuk gitu, tapi ketika bertemu dengan zat tertentu tiba-tiba jadi ada efek baru, efek mengantuk. Nah, itu bisa juga seperti itu menghasilkan efek baru. Seringnya interaksi obat ini adalah memang karena accidental misuse, jadi memang karena macam-macam ya kemungkinan-kemungkinan interaksi itu macam-macam, jadi tidak sengaja. Seringkali terjadi kita tidak harapkan, tidak sengaja, bisa juga akibat kurangnya pengetahuan terhadap bahan aktifnya makanan itu apa. Interaksi itu tidak selalu signifikan ya, tapi kalau misalnya signifikan itu bisa berbahaya karena yang dikatakan signifikan itu adalah kalau di dalamnya ada perubahan komponen, baik komponen farmasutikalnya, artinya dia menghasilkan bahan aktif yang baru, atau kalau mengganggu farmakokinetik atau farmakodinamik. Kadang-kadang interaksi ada juga yang bersifat menguntungkan atau sinergis, tapi biasanya sebagian besar kalau kita sebut interaksi itu yang dimaksud adalah efek yang merugikan. Kalau efek menguntungkan, misalnya meningkatkan efektivitas ada, itu kadang-kala memang sengaja dibuat kombinasi, tapi itu jarang ya. Seringnya adalah hal-hal yang tidak tidak kita inginkan atau sebaiknya kita hindari pada konsumsi obat sama makanan. Efeknya interaksi obat itu bisa berbeda-beda ya. Jadi yang dikatakan interaksi itu antara obat dan obat ini sudah diketahui juga bisa ada beberapa obat yang bereaksi dengan obat-obat yang lain. Atau ada yang disebut interaksi obat sama penyakit. Makanya tadi efeknya pada tiap orang itu beda. Karena ada misalnya pada kondisi tertentu, kondisi sakit ginjal atau kondisi sakit liver, itu nanti obat sama yang diberikan itu nanti efeknya bisa berbeda. Kemudian ada interaksi obat dengan suplemen makanan. Nah, ini makanan-makanan tambahan yang juga berpotensi berinteraksi sama obat, sama interaksi obat dengan makanan dan minuman. Ini mungkin yang lebih kita bahas ya pada siang hari ini, yaitu interaksi obat dengan makanan dan minuman khususnya pada penyakit infeksi. Kemudian ini makanan-makanan tertentu, makanan kan macam-macam ya. Kita manusia ini kan apa omnivora ya, jadi semua dimakan. Tapi biasanya yang paling sering makanan-makanan tertentu aja seperti buah, herbal, alkohol. Nah, ini seringnya menyebabkan interaksi, kadang-kadang sampai menyebabkan kegagalan terapi atau mungkin malah membahayakan kondisi pasien ya. Jadi ini yang perlu terutama yang signifikan seperti ini yang kita perlu perhatikan. Nah, efek samping makanan pada obat yang sampai menyebabkan interaksi itu biasanya terjadi secara umum akibat perubahan absorpsi, baik akibat makanan-makanan yang lemaknya tinggi, tinggi protein atau seratnya yang tinggi. Makanya dia berpengaruh pada absorpsi obat. Otomatis kalau absorpsi obatnya terganggu, maka kadar obatnya kan juga akan berkurang sehingga efek terapi yang diharapkan itu tidak tercapai. Ya, interaksi obat sama makanan dikatakan relevan kalau sampai mempengaruhi bioavailabilitas obat. Bioavailabilitas obat itu adalah parameter farmakokinetik yang berkaitan dengan efek klinis bagian besar obat. Nah, seringnya
bagaimana dia bisa mempengaruhi bioavailability obat itu seringkali akibat kelasi ya, atau ikatan dengan komponen makanan. Jadi ada zat-zat dari makanan itu yang berkelasi dengan komponen makanan sehingga mempengaruhi ininya absorpsi, distribusi, metabolisme gitu. Kemudian adanya respon fisiologis terhadap asupan makanan. Jadi kalau kita manusia makan masuk ke lambung, itu kan respon umumnya adalah ada peningkatan sekresi asam lambung. Dan peningkatan sekresi asam lambung akibat makanan, nah itu bisa juga mempengaruhi availabilitas obat tertentu. Makanya ada obat-obat nanti yang cara minumnya ada yang sebaiknya bersama makanan. Nah, kalau bersama makanan berarti obatnya itu absorpsinya lebih baik kalau bersama-sama dengan makanan. Karena kalau ada makanan, asam lambungnya dikeluarkan, absorpsi obatnya membaik. Atau di sisi lain ada obat-obat yang kalau kalau dikonsumsi sebaiknya tidak bersamaan dengan waktu makan karena kalau campur dengan makanan absorpsinya menurun. Nah, itu beda-beda ya. Jadi tergantung tergantung obatnya apa, tergantung cara pemberiannya bagaimana. Kemudian perubahan farmakodinamik sama farmakokinetik akibat interaksi obat ya. Efek interaksi farmakodinamik itu kalau yang dimaksud antara makanan dan obat itu adalah kalau dia menghasilkan efek-efek aditif. Aditif ada yang tahu artinya? Efeknya aditif apa? Adit itu apa maksudnya? Add itu apa artinya? Aditif. Tambahan ya, artinya menambahkan. Jadi efek aditif itu adalah menambah efek yang sesungguhnya. Atau sinergis. Sinergis itu saling beriringan. Jadi artinya sama-sama menghasilkan sama-sama bekerja sama menghasilkan efek. Jadi itu efek sinergis atau malah antagonis ya. Kalau efeknya sinergis ya berarti nggak apa-apa, malah baik gitu ya. Tapi kalau efeknya antagonis itu yang kita hindari. Kemudian absorpsi obat di saluran cerna itu tadi dia dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada penggunaan bersamaan dengan obat lain yang memiliki area absorpsi yang luas, yaitu juga dia nanti akan berpengaruh ke absorpsi obatnya. Atau kalau berikatan atau kelasi dengan zat lain, ya, otomatis absorpsinya akan berkurang. Kemudian adanya perubahan pH lambung, nah ini tergantung sifat obatnya. Ada obat yang bekerjanya di pH asam, ada obat yang bekerjanya di pH basa. Jadi setiap perubahan pH lambung juga akan mempengaruhi absorpsi obat yang dimaksud. Perubahan motilitas usus juga berpengaruh ya. Jadi kalau motilitasnya menurun harusnya absorpsinya meningkat apa menurun? Meningkat, Bisa menjawab apa? meningkat. Meningkat ya karena kan terpaparnya lebih lama ya karena kalau ususnya geraknya lambat berarti obatnya kan nggak turun-turun ya tetap aja di saluran cerna akibatnya absorpsinya akan meningkat. Sebaliknya kalau motilitasnya meningkat belum sempat diserap obatnya sudah pindah tempat sudah keluar nah itu akan menurunkan absorpsinya. Atau di level molekuler itu ada protein transport seperti glikoprotein B. Nah, itu juga dia transporter ya, transporter obat. Itu juga mempengaruhi absorpsi obat. Kemudian ada suplemen makanan ya, coenzim Q. Pernah pernah minum atau pernah tahu coenzim Q? Ini biasanya suplemen-suplemen ya antioksidan. Ini antioksidan yang sering dipakai buat anti aging. Dia dijual bebas ya, biasanya diminum orang-orang yang punya kelainan sakit jantung ya untuk memperbaiki kualitas pembuluh darah sekaligus untuk mengatasi oksidan-oksidan. Nah, ini sering dipakai. Ternyata obat ini mempengaruhi
transporter glicoprotein P, dan dia juga berpotensi menyebabkan interaksi obat sama makanan ya. Jadi ini hati-hati kalau konsumsi ini, berarti hati-hati, perlu dipertimbangkan untuk tidak bersamaan dengan makanan. Kemudian apa sih yang perlu kita pikirkan kalau memang ada interaksi makanan sama obat? Jadi karena kalau kita sudah tahu ini kemungkinan berinteraksi nih makanan sama obat ya, kadang-kadang kita perlu menentukan ini farmakokinetiknya gimana, perubahannya bagaimana. Nah, idealnya kan kita kita memeriksa ya kadarnya obat, tapi sebagaimana kita tahu pemeriksaan kadar obat itu pemeriksaan yang cukup sulit dan mahal. Jadi kita kadang-kadang kita melakukan pemeriksaan kadar obat itu hanya pada konteks penelitian ya, kadar obat ini kalau kita konsumsi habis makan dicek. Nah, itu kadang-kadang dilakukan. Tapi kalau pada kasus sehari-hari kita nggak bisa ngecek ini apa farmakokinetik. Kita tahunya hasil akhirnya pasiennya dikasih obat ini sembuh apa enggak nih kalau bareng sama kok dikonsumsi bareng sama makanan. Nah, itu susahnya itu kalau kita melihat farmakokinetiknya. Karena farmakokinetik itu kan erat kaitannya sama tadi proses absorpsi, distribusi, metabolisme. Nanti hasil akhirnya adalah kadar obatnya ini mencapai target apa enggak. Jadi yang diukur adalah kadar obatnya. Nah, mana sementara kita nggak bisa yang memeriksa kadar obat. Kemudian yang perlu dipertimbangkan yang lain adalah dampaknya. Nah, akibat kadar obat tadi, kalau misalnya dia berinteraksi sama makanan, akibatnya apakah kita perlu merubah dosisnya atau apakah ada aturan-aturan dosis tertentu, misalnya kalau diberikan bersamaan dengan obat ini atau kok misalnya diberikan bersamaan dengan makanan, maka perlu penambahan dosis. Itu kita juga perlu pertimbangkan karena tadi akibat interaksi dia bisa jadi menurunkan kadar terapeutiknya. Jadi apakah perlu ditambah atau mungkin sebaliknya apakah perlu dikurangi dosisnya karena absorpsinya meningkat. Itu yang kenapa kenapa sih ini perlu diperhatikan atau dijadikan pertimbangan ya kalau ada interaksi. Ini adalah contoh-contoh interaksi farmakokinetik. Secara umum ada yang tidak spesifik, ada yang spesifik. Kalau yang tidak spesifik ya macam-macam, ini tergantung tergantung ini proses farmakodinamiknya itu ini ya, absorpsi, distribusi, metabolisme. Tapi kalau ini obat-obat yang dikonsumsi per oral, maka ada tergantung juga kondisi lumen ususnya bagaimana. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi obat dan makanan ya. Jadi bisa tergantung pH-nya tidak disebutkan, tergantung kondisi fisiko dan kimiawinya, tergantung mikrobiotanya. Mikrobiota tiap orang tuh beda-beda ya, beda-beda tergantung pola makannya. Kemudian dari segi absorpsi dia juga tergantung transporternya, tergantung lapisan-lapisan di intestinalnya, tergantung metabolismenya. Kalau distribusi tergantung plasma binding protein, tergantung lipoprotein binding, sama tergantung transport limfatik. Yang non spesifik, kalau yang spesifik itu artinya yang kita sudah diteliti, sudah banyak ditemukan dan itu kan diketahui mekanisme interaksi farmakokinetiknya apa. Ini makanan-makanan yang sering ya, yang sering dan sudah diketahui interaksinya. Antara lain grapefruit juice, ini jus jeruk ya, susu, alkohol, sama beberapa makanan-makanan yang lain. Perubahannya apa? Perubahan akibat perubahan pada saluran cerna akibat makanan itu apa aja. Jadi kalau manusia secara fisiologis ya makan makanan atau minum minuman, itu perubahannya di saluran cerna itu apa aja sih? Ya otomatis volume cairan sama peristaltik atau gerakan ususnya akan berubah. Jadi biasanya peristaltiknya akan meningkat kalau terisi makanan. Kemudian juga ininya apa tadi peristaltik sama waktu pengosongan sama waktu transitnya makanan itu juga dipengaruhi sama makanan yang dikonsumsi, kadar pH-nya,
Psikochemical aspek itu tadi ya, kondisi fisiknya, kondisi secara biokimiawinya di rumen usus itu kan beda-beda tadi. Kemudian bisa juga adanya mikrobiota usus. Mikrobiota usus itu kayak kuman-kuman tinggal di saluran cerna. Memang flora normal ya. Kalau udah familiar flora normal atau kuman-kuman yang memang tinggal di situ dia, tapi dia tidak menyebabkan penyakit. Nah, ini dia bisa berinteraksi dengan makanan dan juga akan terjadi perubahan fisiologis di saluran cernanya. Responnya apa aja? Ini contohnya, kalau di gallbladder ya, di kandungan empedu. Kalau di apa ada makanan di lambung atau yang bersangkutan atau manusianya makan, nanti efeknya adalah dia mengeluarkan sekresi garam-garam empedu. Kalau di lambung nanti pH-nya akan meningkat kalau terisi makanan, kemudian waktu pengosongan lambungnya akan terhambat kalau ada makanan, volumenya meningkat dan ada aktivasi dari hormon-hormon enzim-enzim pepsin sama lipase. Kalau di pankreas karena dia juga ini apa organ sekretori, jadi dia akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan di usus atas atau usus proksimal, yaitu duodenum sama yeyenum yang proksimal, itu nanti efeknya adalah ini peningkatan kapasitas buffer, peningkatan osmolaritas, peningkatan kadar garam empedu sama aktivitas enzim. Kalau yang di kolon atau di usus besar, di ileum distal dulu. Di ileum distal dulu, kalau ada makanan nanti efeknya adalah peningkatan kapasitas buffernya atau penyangganya. Kalau di kolon proksimal, sekum atau kolon ascendant, efeknya nanti pH-nya menurun, kemudian kapasitas buffernya meningkat sama meningkatnya kadar garam empedu di kolon ascendant. Nah, aktivitas-aktivitas ini yang nanti juga bisa berkaitan atau yang menyebabkan interaksi dengan obat-obatan tertentu ya. Kemudian lanjutnya efek farmakokinetiknya adalah efek pada absorpsi obat. Ada makanan-makanan itu yang berinteraksi dengan transporter atau pembawa, molekul pembawa obat di tubuh. Kemudian dia juga berinteraksi sama lapisan mukosa di usus, atau dia berinteraksi sama enzim-enzim pencernaan tadi yang di duodenum, di pankreas itu kan ada enzim-enzim pencernaan, dia bisa bereaksi sama obat-obatan dan mengganggu absorpsinya akhirnya. Kemudian kalau efeknya pada distribusi obat itu nanti berarti tergantung pada saluran limfatiknya, di situ ada transporternya atau pembawanya, atau ikatan dengan lipoprotein atau plasma protein binding. Contohnya plasma protein binding ini adalah albumin ya. Albumin itu adalah protein yang memang disintesis sama manusia dan dia biasanya pembawa ini molekul-molekul obat-obatan ya. Jadi ini juga akan mempengaruhi ke distribusi obat. Biasanya kalau obat-obatan yang berfungsi atau yang secara apa yang dikatakan aktif ya, aktif itu adalah obat-obat yang terikat dengan protein atau yang tidak terikat dengan protein, tahu nggak dek? Yang bekerja secara aktif itu biasanya yang tidak terikat dengan protein. Jadi kalau plasma protein bindingnya itu menurun, akibatnya akan banyak obat-obat yang beredar bebas di aliran darah. Akhirnya efeknya akan meningkat apa menurun? Menurun kalau Ya, ya jadi bisa difokuskan itu. obat yang bekerja aktif itu adalah yang dalam kondisi bebas, tidak terikat. Jadi kalau
protein binding atau albumininya itu rendah, akhirnya akan banyak obat-obat yang beredar bebas. Akhirnya efeknya akan meningkat tapi cepat habis ya. Bedanya eh, akibatnya yaitu tadi cepat habis, kemudian akan bisa terjadi toksisitas karena harusnya kan keluarnya perlahan-lahan. Dia akan bekerja kalau dia lepas dari ikatan proteinnya. Tapi kok sejak awal sudah banyak yang nggak terikat, akhirnya ya banyak yang lewat di aliran darah, bisa jadi efeknya meningkat, tapi habis itu dia akan cepat terbuang di ginjal. Kok dia dibuang di ginjal atau dia cepat terbuang di eh, cepat di metabolisme ya. Jadi cepat datang, cepat di metabolisme, cepat hilang. Itu kalau ikatannya rendah. Tapi kalau plasma protein bindingnya itu cukup atau mungkin malah tinggi, akhirnya obat-obatnya banyak yang terikat, banyak yang terikat. Artinya ya biasanya itu yang kita biasanya itu yang secara fisiologis ya, artinya yang kita inginkan. Jadi obatnya akan bekerja sesuai sesuai target yang diharapkan, dia sampai ke organ yang dituju, karena kan dia bisa dibawa sama protein bindingnya menuju ke organ yang mau dituju gitu ya. Jadi dia bisa sampai ke sana dan bekerja sebagaimana mestinya. Itu kalau proteinnya normal. Kalau meningkat biasanya ya tidak banyak efek. Jadi yang berbahaya adalah kalau plasma protein bindingnya menurun atau kalau proteinnya menurun. Karena tadi obatnya nggak nyampe, udah habis duluan, beredar duluan, akhirnya di metabolisme tanpa mencapai organ target. Kemudian, nah ini kaitannya sama uh, antibiotik ya. Antibiotik itu kan secara umum anti infeksi ya. Nah, kita tadi bahasanya adalah interaksi obat, makanan pada penyakit tropis dan infeksi ya. Jadi ada kaitannya dengan antibiotik ya. Nanti antibiotik itu gimana sih cara kerjanya? Ini kita bicara di luar interaksi dulu ya. Jadi ini adalah mekanisme kerja dari antibiotik dengan kuman. Antibiotik kan tujuannya untuk membunuh kuman ya. Jadi ada dua mekanisme, dua jenis yaitu bakterisidal sama bakteriostatik. Ya, ini kalau secara mekanisme dia melawan kuman. Yang bakterisidal itu maksudnya adalah kalau antibiotiknya itu bisa membunuh, bisa menghilangkan bakterinya sampai mati ya. Caranya ya dia bisa merusak dinding selnya atau apa memodifikasi memodifikasi dinding selnya sehingga nanti akibatnya struktur kumannya rusak dan mati. Ini contohnya beta-laktam, polymyxin, daptomycin, sama quinolone. Beta-laktam itu contohnya ya amoxicillin, penicillin, itu contohnya beta-laktam. Kalau quinolone itu yang ciprofloxacin, levofloxacin, itu quinolone. Terus kemudian yang jenis lain yaitu bakteriostatik. Kalau bakteriostatik itu dia tugasnya atau cara kerjanya adalah menghambat replikasi atau pertumbuhan bakteri. Jadi bakterinya tidak dibunuh, bakterinya tidak mati, tapi perkembangbiakannya dihambat. Ya akhirnya nanti hasil akhirnya juga sama, tetap kematian bakteri karena dia tidak bisa berbanyak diri, akhirnya dia makin lama kan seperti layaknya makhluk hidup ya lama-lama akan mati juga. Itu namanya dia menghambat aktivitas bakteriostatik. Contohnya aminoglikosida, makrolit atau kloramfenikol. Kloramfenikol itu yang biasanya dipakai buat tipes. Aminoglikosida itu contohnya gentamisin, ya, amikasin. Makrolit itu contohnya eritromisin, azitromisin, atau macrolide. Kemudian kalau dilihat dari cara kerjanya dia menghambat pertumbuhan bakteri atau cara kerjanya dia membunuh bakteri ya tergantung bakterisida atau bakteriostatik. Caranya ada yang tergantung dengan waktu, ada yang tergantung dengan konsentrasi ya tergantung dengan waktu namanya time dependent, yang tergantung dengan konsentrasi namanya atau kadar namanya concentration dependent. Maksudnya apa? Kalau time dependent itu ada waktu yang diperlukan. Jadi makin
Jadi ketika kuman itu atau bakteri itu terpapar dengan antibiotik dalam waktu yang lama, lama-lama dia akan eh, mati ya kumannya mati atau kita direplikasinya terhambat sampai akhirnya mati. Jadi ini antibiotik yang cara kerjanya time dependent itu biasanya pemberiannya perlu dalam rentang waktu yang lama, makanya diberikan dalam infus yang kontinu. Contohnya beta-laktam sama vancomycin. Kalau satunya yang tergantung sama konsentrasi itu, jadi kalau kadarnya mencapai kadar penghambatan atau kadar inhibisi atau kadar pembunuhan bakteri, maka dia akan bekerja dengan optimal. Nah, kalau seperti ini berarti perlu dosis yang benar-benar sesuai, dosisnya sesuai untuk memastikan kadarnya selalu di atas eh, kadar di mana dia bisa membunuh kumannya atau menghentikan replikasi kumannya. Nah, ini contohnya aminoglikosida, quinolone, sama daptomycin. Ini nanti tergantung cara pemberiannya. Jadi kalau tadi time dependent itu butuh paparan yang continuous, maka sebaiknya infus diberikan secara IV continuous intravena. Kalau yang concentration dependent itu biasanya bisa diberikan sehari satu kali, tapi dosisnya langsung tinggi supaya dia bisa mencapai kadar inhibisi kuman tadi. Kemudian cara kerjanya antibiotik itu juga tergantung dari eh, distribusi ke tempat infeksi yang diharapkan ya. Jadi kalau kalau infeksinya ada di cairan mata atau infeksinya ada di saluran CSF ini cerebrospinal fluid ya. Infeksinya misalnya ada di rongga kepala, kemudian atau abses atau di prostat atau di tulang, maka ya kita pilih antibiotik yang dia nyampe ke organ-organ ini. Jadi kadang-kadang kalau ocular fluid ya kita bisa berikan yang topikal artinya bukan yang sistemik, jadi diberikan yang lokal di mata. Demikian juga kalau absesnya misalnya di kulit ya kita bisa berikan antibiotik yang topikal atau yang salep atau yang krim. Tapi kalau tempatnya di dalam-dalam maka harus diberikan secara sistemik, tapi dipastikan mencapai mencapai organ-organ ini. Ya, ini organ-organ yang agak terisolir ya. Jadi biasanya akan sulit kalau dibandingkan kadarnya dengan serum biasanya konsentrasinya sedikit lebih rendah. Makanya dia harus dipastikan obatnya itu bisa nembus ke organ-organ ini kalau infeksinya terjadi di organ-organ ini. Kemudian antibiotik yang dari kelas yang sama, misalnya sama-sama beta-laktam, sama-sama cefalosporin, itu kadang-kadang kemampuan mencapai organ-organ ini juga beda. Jadi misalnya infeksinya di dalam kepala ya, di meningitis atau di ensefalitis, maka kita perlu antibiotik yang bisa menembus sawar darah otak. Misalnya kalau kalau cefalosporin ya atau beta-laktam ya berarti golongan ceftriaxone. Yang lain kayak cefotaxim sama-sama cefalosporin tapi dia tidak bisa menembus blood-brain barrier itu bedanya kan. Mengapa perlu dipertimbangkan. Kemudian bisa juga ini benda-benda asing atau bahasa Inggrisnya foreign body itu benda-benda asing itu kayak tambahan ya. Jadi kalau misalnya lukanya kotor, di situ ada campuran pasir, nah itu kadang-kadang dia juga mempengaruhi distribusi antibiotik. Atau kalau pasien yang dapat pasien yang dapat dipasang kateter, nah itu kateternya itu kadang-kadang dia menghalangi dia nanti akan membentuk kumannya itu akan membentuk lapisan biofilm. Biofilm ini yang dia nanti akan menghalangi antibiotik untuk menembus kuman-kuman yang ada di situ. Kemudian ini tadi ya yang tadi sudah disampaikan ya cairan lambung. Nah ini
ini juga berpengaruh pada absorpsi antibiotik. Belum lagi tadi kalau kecampur sama makanan ya. Jadi biasanya kalau pada bayi-bayi baru lahir itu cenderung pH-nya akan lebih tinggi. Kemudian sedangkan pada usia lanjut pH-nya akan menurun. Nah, ini kadang-kadang mempengaruhi absorpsi antibiotik tanpa ada faktor makanan ya. Nanti kalau ada faktor makanan beda lagi. Terus pada antibiotik quinolone itu contohnya ciprofloxacin, levofloxacin, itu dia kadang-kadang efeknya bisa pada hewan yang muda dia bisa menyebabkan kerusakan tulang rawan. Makanya kalau pada anak-anak bisa dihindari penggunaan quinolone. Nanti dia harusnya masih fase tumbuh kembang. Kalau tulang rawannya terganggu atau terjadi kerusakan akibat antibiotik, nanti akan terjadi gangguan pada tumbuh kembangnya. Terus reaksi hipersensitivitas ini sering ya bisa terjadi pada semua obat, baik antibiotik atau bukan, tapi pada orang-orang yang peka, misalnya orang-orang yang punya bakat alergi, nah itu bisa terjadi reaksi hipersensitivitas. Kemudian tadi beberapa antibiotik itu sensitif dengan perubahan pH sehingga mengurangi absorpsinya. Maka dari itu kadang-kadang antibiotik itu bisa diberikan bersamaan dengan makanan atau kalau misalnya apa pada pasien dengan diabetes di mana transitnya meningkat, yaitu kita bisa berikan bersamaan dengan makanan supaya tadi absorpsinya bisa lebih bisa lebih lama. Kemudian, nah itu kenapa ini karena keterbatasan pemberian antibiotik secara peroral, yaitu makanya yang disarankan adalah kalau kita menginginkan kadar yang pasti, kadar yang mencapai kadar terapeutik, makanya yang disarankan adalah penggunaan intravena, yaitu pada pasien-pasien yang rawat inap. Jadi kalau pasien yang infeksinya berat, nah itu kita sebaiknya berikan yang intravena. Karena kalau intravena kita bisa hindari interaksi-interaksi yang terjadi di saluran cerna, baik dengan makanan atau tanpa makanan ya. Jadi bisa diberikan secara intravena. Kemudian ini efek genetik ya. Kalau efek genetik itu kadang-kadang ada efeknya juga ke antibiotik toxicity. Cuman kalau efek genetik ini seringkali kita tidak tahu sampai terjadi kasusnya karena tidak semua manusia ya dicekkan HLA-nya. Jadi ini biasanya pada konteks-konteks tadi, konteks-konteks studi atau research, kita bisa cekkan HLA-nya untuk lihat ada genetik polimorfisme apa enggak, dari situ bisa terdeteksi bahwa oh individu ini dia hipersensitivitas terhadap obat tertentu atau dia sensitif terhadap dapsone atau dia punya kecenderungan terjadi defisiensi G6PD. Makanya kalau ada obat-obat ini sulfonamid, dapsone atau anti malaria dia akan mencetuskan terjadi anemia hemolisis. Atau bisa juga kayak ini contohnya obat ya sulfonamid dia meningkatkan efek hipoglikemi dengan penggunaan sulfonil urea karena bentuk molekulnya sama. Ini terjadi pada orang-orang tertentu aja tergantung sifat genetiknya. Tadi makanya kenapa efek obat itu tidak selalu sama antar masing-masing manusia. Kemudian kaitannya antibiotik dengan kehamilan. Jadi kebanyakan antibiotik itu memang dia bisa menembus plasenta. Nah, kadang-kadang kalau menembus ke plasenta kan berarti tembus ke sirkulasi bayi. Nah, itu kadang-kadang ada yang punya efek teratogenik, ada yang enggak. Jadi teratogenik itu artinya dia punya potensi mengganggu pertumbuhan sama perkembangan janin, jadi bisa menyebabkan kecacatan. Ada yang nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya tembus ke plasenta,
lewat sirkulasi bayi, tapi dia aman. Nah, kalau yang menyebabkan teratogenik itu yang kita hindari selama kehamilan. Biasanya kalau kita browsing ada yang namanya pregnancy kategori ya, ada kategori A sampai kategori D sama terakhir tuh X. Yang kategori D, D sama sorry, A sampai E ya. Kalau kategori D, E itu sebaiknya kita hindari. Kalau C itu artinya ya bisa dipakai kalau memang sangat dibutuhkan sama ibunya. Kalau A sama B itu biasanya aman. Jadi ya contohnya kalau yang golongan A sama B itu ini penisilin, cefalosporin, eritromisin atau obat tuberkulosis itu biasanya dia tidak menyebabkan gangguan pada janin, jadi bisa dipakai pada bayi meskipun dia bisa menembus plasenta. Kemudian ada juga pada kondisi-kondisi tertentu ya, seperti gangguan fungsi ginjal sama gangguan fungsi liver. Ginjal sama liver itu adalah organ yang penting buat metabolisme sama ekskresi obat. Ada obat yang diekskresikan lewat ginjal, ada yang diekskresikan lewat liver. Jadi ketika ada gangguan di kedua organ itu, kita perlu mempertimbangkan penyesuaian dosisnya. Jadi contohnya kalau yang diekspresikan di ginjal, kalau ada gangguan ginjal, maka kita perlu sesuaikan dosisnya. Ini contohnya aminoglikosida, vancomycin, penicillin. Kalau yang pada gangguan liver, misalnya chloramphenicol, erythromycin, rifampin, winolon, itu metronidazole itu disesuaikan pada kondisi gangguan liver. Sebentar ya, rehat dulu ya, deh ya, 5 menit ya, sebentar.
Ya, kita lanjut ya. Nah, kenapa antibiotik itu penting disesuaikan dosisnya kalau pada kondisi-kondisi tadi gangguan organ atau kalau ada apa interaksi itu perlu diperhatikan karena kan kita targetnya kok terapi antibiotik itu tadi membunuh apa? Membunuh kuman kan ya, membunuh kuman, mengatasi infeksi. Jadi kalau ada interaksi atau ada perubahan di metabolismenya atau di perubahan di ekspresinya, nanti akibatnya kan ya efektivitasnya otomatis efektivitas antibiotiknya akan menurun atau sebaliknya, kalau kadarnya terlalu tinggi, ya efeknya bisa toksik, yang bisa membahayakan. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau efektivitas antiinfeksinya menurun, berarti otomatis infeksinya akan sulit teratasi. Infeksinya sulit teratasi, pasiennya tidak membaik. Di sisi lain, kumannya sudah terpapar sama antibiotik dalam dosis yang tidak pembunuh. Jadi bahayanya nanti terjadi bahaya jangka panjang ya bisa terjadi resistensi antibiotik itu yang kita concern ya kenapa harus diperhatikan kadar terapeutiknya itu harus dipastikan tercapai. Kemudian ada dari kalau sudah mulai interaksi dengan makanan, ada makanan-makanan yang bisa mempengaruhi aktivitas antibiotik. Jadi biasanya yang sering adalah produk susu. Produk susu itu ada beberapa komponennya atau zat-zatnya ya, dia ada kalsium, ada magnesium. Nah, ini akan membentuk kompleks kelasi ya ya sehingga bisa menghambat absorpsi obat. Jadi kalau pasien itu sedang mendapatkan antibiotik dalam periode tertentu, harus diperhatikan konsumsi produk susunya bagaimana. Kalau bisa dihindari konsumsi yang bersamaan ya supaya tidak terjadi interaksinya. Terus kalau yang fluoroquinolone, nah ini dia juga bisa membentuk kompleks, dia soluble dengan ion metal dari makanan. Akibatnya adalah menurunkan bioavailabilitas. Jadi di susu, kalau produk dalam susu dia kasein sama kalsium, dia akan menurunkan absorpsi ciprofloxacin. Terus ciprofloxacinnya sendiri juga bisa bereaksi sama jus buah-buahan sehingga bisa mempengaruhi profil kelarutan sama penyerapan ya. Jadi ini tadi yang perlu diperhatikan ya karena kegagalan terapi antibiotik itu juga berbahaya buat yang bersangkutan sama bisa terjadi resistensi antibiotik. Kalau obat tuberkulosis ya, misalnya isoniazid, ya ini yang rutin dipakai ya. Isoniazid itu adalah bagian dari regimen standar obat tuberkulosis. Dia bereaksi dengan tiramin sama histamin, kemudian makanan juga akan menurunkan bioavailabilitas obatnya. Kemudian zat yang namanya triterpenoid itu banyak di makanan-makanan. Terus obat-obatan herbal sama tumbuh-tumbuhan dia punya efek antimikroba juga terhadap Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini bisa jadi ada efek sinergis ya. Efek sinergis itu kalau kalau selama tidak menyebabkan efek toksik ya nggak apa-apa. Kemudian makanan tinggi lemak dia kalau dikonsumsi bersamaan dengan sikloserin itu adalah bagian dari OAT juga, dia akan bisa menurunkan kadar sikloserinnya sehingga bisa menurunkan efek eradikasi kuman. Nah, ini kemarin ini kembali lagi ke interaksi obat dan makanan ya. Ini sering yang ada beberapa makanan yang kita perlu perhatian khusus ya. Yang sekarang ini adalah buah. Buah-buah sama buah-buah beris itu ada zat-zat yang bisa mempengaruhi enzim metabolisme obat. Ini contohnya nih, ini saya ambil dari sumber yang di luar ya. Jadi buah-buahannya namanya namanya masih nama aslinya ya. Grapefruit itu ini ya. Grapefruit itu buah jeruk peras, kemudian Orange Javilian, Pomelo ini gak sejenis itu ya. Ini jeruk. Kalau kita bilang mungkin sama-sama jeruk ya, tapi ternyata ada beda-beda, beda-beda apa?
beda nama ya. Kemudian sama belimbing, dia ini punya zat-zat yang menghambat sitokrom P450 3A4 ya. Sitokrom ini itu diketahui dia itu berperan banyak pada metabolisme obat-obatan ya. Dia buah-buahan ini dia itu punya zat yang menghambat sitokrom ini, jadi akibatnya metabolisme obatnya akan terganggu ya. Dia buahnya aja terganggu, apalagi kalau dibuat jus kan makin banyak tuh kadarnya. Nah, itu dia berpotensi untuk berinteraksi dengan obat-obatan. Jadi dia bisa merubah metabolisme obat di tubuh, mempengaruhi kapasitas liver. Kemudian, nah ini, kalau metabolisme yaitu terganggu atau metabolismenya berkurang, itu efeknya maka obat itu akan gak habis-habis gitu ya. Obat itu kan ada terus karena tidak bisa di metabolisme atau metabolismenya terhambat. Kalau obatnya ada terus, kadarnya gak turun-turun, maka yang terjadi adalah efeknya meningkat atau terjadi toksisitas. Makanya kalau sampai metabolisme terganggu, maka tadi karena efeknya meningkat, contohnya ini ya, kalau kalau eh, pasien mengkonsumsi silostazol sama aspirin, ini obat pengencer darah ya, obat pengencer darah yang biasanya dikonsumsi orang-orang dengan stroke atau orang-orang dengan sakit jantung koroner yang butuh pengencer darah. Nah, kalau dikonsumsi bersamaan dengan jus, maka efeknya akan meningkat. Nah, karena dia pengencer darah, ketika efeknya meningkat, maka resikonya akan terjadi perdarahan. Purpura ini adalah manifestasi perdarahan. Jadi ternyata ini berdampak. Ketika konsumsi jusnya itu dihentikan, meskipun dia konsumsi dua obat ini, silostazol sama aspirin, ternyata tidak terjadi perdarahan. Jadi kita bisa simpulkan, oh bisa jadi karena perdarahannya adalah karena jusnya tadi menghambat metabolisme silostazol. Kemudian tadi ini adalah akibat dari inhibisi enzim sitokrom tadi ya, sitokrom B450, dan jus-jus ini juga dengan cara yang sama karena dia meningkatkan kadar obat atau meningkatkan aktivitas obat, maka dihindari pada orang-orang yang mengkonsumsi psikotropika atau obat-obat buat psikiatri ya, karena nanti efeknya akan meningkat. Kalau efeknya meningkat, obat-obat psikotropika itu biasanya range terapeutiknya sempit, sama dia ada potensi kecanduan. Nah, kalau dia kebiasaan dengan kadar yang tinggi, maka resiko kecanduannya akan tinggi, sama toksisitasnya akan meningkat. Ini akibat dari metabolisme yang turun tadi adalah paparan obatnya bisa lebih tinggi, bisa sampai 5 kali lipat dibandingkan yang tidak mengkonsumsi jus buah-buahan. Nah, jadi dampaknya adalah kalau pakai obat anti kejang, maka kadar besi sama natriumnya harus dimonitor, dan kalau bisa dihindari konsumsi jus grapefruitnya 1 sampai 2 jam setelah konsumsi antikonvulsan. Kemudian ini adalah zat aktifnya ya di jusnya, itu dia menghambat OATP. OATP adalah organic anion transporting polypeptide ya, dia bisa kalau dikonsumsi bersamaan bisa menurunkan bioavailabilitas OATP oral. Kemudian kandungan lain kayak flavonoidnya, dia bisa berinteraksi dengan obat golongan kalsium channel antagonis. Kalsium channel antagonis ini adalah obat hipertensi ya, amlodipin, nifedipin, itu golongan kalsium channel antagonis, dan golongan statin. Statin itu biasanya ini ya, biasanya dipakai sebagai obat kolesterol. Nah, ini kalau
konsumsi bersamaan dengan makanan itu bisa merubah farmakokinetik sama farmakodinamiknya. Ada yang bisa meningkatkan, ada yang bisa menurunkan. Jadi dia bisa, seringnya dia kalau efeknya meningkat, dia akan meningkatkan resiko efek sampingnya. Jadi efek sampingnya sering adalah miopati sama rhabdomyolysis sama menurunkan efek farmakologisnya. Kalau lovastatin sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan makanan karena absorpsinya akan meningkat kalau bersamaan dengan makanan. Sedangkan kalau makanannya itu pektin sama oat, dia malah bisa menurunkan absorpsi obat karena ini adalah obat apa makanan-makanan yang berserat tinggi ya. Jadi dampaknya malah menurunkan absorpsi obat. Sebaliknya, obat kolesterol lain kayak rosuvastatin itu sebaiknya dikonsumsi saat perutnya kosong. Karena kalau bersamaan dengan makanan, absorpsinya langsung turun signifikan. Kemudian kalau yang golongan-golongan ini simvastatin, ezetimibe, pravastatin itu dia tidak dipengaruhi ada atau tidaknya makanan, jadi sama aja. Jadi kalau diet yang tinggi serat akan menurunkan efikasi obat. Kemudian obat diabetes. Obat diabetes di sini yang dituliskan klimepirid sama acarbose. Kalau klimepirid dia itu biasanya dikonsumsinya saat makan pagi atau saat makan pertama. Secara umum bioavailabilitasnya baik, jadi tidak ada interaksi yang signifikan. Kalau yang golongan immediate release itu biasanya diminum 30 menit sebelum makan. Jadi ini harus sebelum makan ya atau tidak campur makanan ya. Tapi kalau yang extended release itu bisa dikonsumsi bersamaan saat sarapan karena dia keluarnya tablet yang extended release itu biasanya dia ada lapisannya sehingga dia bisa dikeluarkannya perlahan-lahan jadi tidak langsung tinggi kadarnya. Nah itu kalau itu bisa bersamaan saat makan. Kalau akarbo sih juga obat diabetes, dia memang bekerjanya adalah menghambat penyerapan karbohidrat ya. Jadi kalau karbohidratnya itu dihambat penyerapannya, akibatnya yang diserap tubuh sedikit, akibatnya gula darahnya akan tidak terlalu tinggi. Jadi itu kenapa dia dipakai sebagai obat anti diabetes. Nah, karena dia bekerja dengan menghambat penyerapan karbohidrat dari makanan, jadi sebaiknya konsumsinya malah pada awal-awal makan. Jadi biasanya pada suapan pertama makan. Bukan sebelum, bukan sesudah ya. Karena dia bekerjanya memang menghambat tuh karbohidrat yang dimakan itu biar nggak keserap. Jadi ini memang bekerjanya harus bersamaan dengan makanan. Nah, ini kita sampai pada beberapa bahan-bahan bioaktif pada makanan. Ini random ya, artinya kita kita nggak bisa menalar atau kita nggak bisa memperkirakan ya. Jadi ya ini kalau saya ya sudah dibaca aja apa aja yang dia apa bahan aktifnya apa, efeknya apa ya. Jadi ini nanti saya kita cepat-cepat aja, nanti adik-adik juga bisa dibaca aja. Jadi misalnya kalau probiotik itu dia sumbernya bahan aktifnya probiotik ya, isinya kuman-kuman. Makanannya adalah biasanya produk susu, misalnya kayak susu anak-anak itu biasanya sudah dilengkapi dengan probiotik. Atau kalau kita minuman yogurt atau minuman apa Yakult itu kan juga asalnya dari susu ya, tapi dia sudah dilengkapi probiotik. Efeknya adalah ini dia bisa modifikasi mikrobiota, mikroflora dan memperbaiki kesehatan usus ya. Ini yang perlu diperhatikan. Terus misalnya kayak ini tadi linoleic acid yang conjugated ini seringnya dijumpai pada produk daging sama susu, dia efeknya adalah anti cancer. Nah, ini mau dibuat sinergis dengan obat kemoterapi ya kadang-kadang bisa membantu. Nanti tinggal obat kemoterapi itu dia absorpsinya dipengaruhi sama ini apa enggak, dipengaruhi sama apa daging atau susu apa enggak. Nah, itu kita bisa lihat dari ininya ya dari leaflet obatnya itu dia ada efek apa enggak gitu. Karena biasanya
produsen obat itu dia sudah melakukan riset-riset yang lebih lebih mendalam tentang obatnya, sehingga kita lihatnya dari ini, kita lihatnya dari hasil-hasil risetnya. Yang kita tahu adalah, oh ya, dia bisa aja berpotensi berinteraksi, bisa jadi menurunkan. Tapi kalau nggak berinteraksi ya berarti kita bisa dapatkan efek sinergis ya. Dia bisa sama-sama ada efek anti cancernya gitu ya misalnya. Nah, kalau ini adalah contoh interaksi ya. Jadi beberapa makanan ya tadi ya kan kita makanannya macam-macam ya, macam-macam. Tapi biasanya yang sudah ditemukan ada interaksi, misalnya green tea itu efek sampingnya apa? Bahan aktifnya adalah katesin, efeknya ini ada efek anti platelet activity, ada juga efek inhibition transporter obat. Jadi karena efek ini dia bisa berinteraksi dengan obat-obat misalnya kafein atau dengan kokain ya karena sama-sama sama-sama berefek pada ini transporternya. Tuh, jadi apalagi contohnya misalnya soy itu apa? Kedelai ya, kedelai itu bahan aktifnya isoflavon, dia efeknya ini ada efek diuretik, ada efek hipoglikemik, dan dia bisa berinteraksi dengan agen anti aromatase, contohnya ini nama obatnya. Ya ini ada sumber-sumber ya, jadi biasanya ya kalau nanti tertarik untuk meneliti, bisa diteliti ya kita nemunya dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Atau dari temuan kalau misalnya dikasih obat kok nggak mempan, kemudian kita evaluasi apakah ada konsumsi bahan-bahan lain yang bersamaan, dan dari situ kita bisa berangkat dari apa fenomena ya. Oh ini kok dikasih ini kok nggak mempan, di orang lain kok mempan. Ternyata bedanya adalah oh ini campur sama makanan, itu bisa. Nah, ini contoh-contoh yang secara umum ini obatnya nggak cuma antibiotik ya, ada warfarin, ada NSAID, acetaminophen ini obat demam, obat radang, someprazol obat lambung, dan ini antibiotik. Nah ini makanannya juga macam-macam, tapi biasanya antara jus buah ya, orange juice, grapefruit juice, susu, alkohol, ya itu biasanya sering itu. Efeknya bisa macam-macam. Jadi saya sarankan nggak usah dihafal ya, paling nanti kalau ujian juga saya nggak mengeluarkan ini karena ini terlalu 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 spesifik, tapi sekadar tahu nanti kalau misalnya keluarga atau diri sendiri mengkonsumsi, atau mungkin nanti pas edukasi ke masyarakat ya kita tahu ada makanan-makanan tertentu yang kita perlu perhatikan kalau ada konsumsi obat dalam waktu yang bersamaan. Ya ini juga contohnya, nanti bisa dibaca aja. Juga sama ini dari sumber yang lain. Kalau ini khusus antibiotik. Antibiotiknya apa, kemudian ada interaksi apa enggak ya, enggak selalu ada, bisa jadi enggak. Terus jenis reaksinya apa, kemudian cara mengatasinya bagaimana. Misalnya dimakan bersamaan dengan makanan atau dimakan 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan, atau bersamaan bersama atau boleh bersamaan dengan makanan, tapi nggak boleh bersamaan dengan susu, yogurt gitu ya. Itu tergantung interaksi apa yang perlu dihindari. Sama ya, sama. Ini saya cepet-cepetkan aja ya. Ya, kebanyakan ini mesti grapefruit juice, antasida, terus susu, alkohol, seringnya itu. Atau dia tinggi lemak, nah dia tinggi lemak, ini dia bisa meningkatkan kadar kalsi klorofil malahan. Jadi kalau bisa makannya bersamaan dengan makanan. Ya, kemudian ini kalau mau melihat interaksinya, karena tadi kan interaksi itu ya bisa dibilang kita jumlahnya unlimited ya, obatnya banyak, makanan banyak, jadi susah untuk dihafal. Jadi tadi ada beberapa
hal-hal penting aja yang perlu tahu. Jadi kalau yang lain-lain kita mau cek, kita bisa lihatnya di sini. Ini kok dibuka, ini dia keluar apa? Keluar itunya apa? Interaction checkernya. Tinggal masukkan nama obatnya apa, obat A, obat B, nanti interaksinya apa. Ya, mungkin itu dari topik ini yang bisa saya sampaikan. Ini kesimpulannya ya. Jadi obat baru semakin hari semakin banyak, makanan juga gitu, makin hari makin banyak macamnya. Nah, kita tahu bisa jadi ada interaksi obat sama makanan yang menghasilkan efek negatif. Yang kita tidak inginkan adalah akan mengganggu keamanan sama efikasi terapi obat. Jadi sebisa mungkin dihindari. Kemudian obat-obat yang diminum per oral karena dia harus diserap sepanjang permukaan lambung atau usus kecil, maka perlu dipertimbangkan makanan itu berpengaruh apa enggak terhadap absorpsi obat. Jadi kalau dipengaruhi sama makanan, maka sebaiknya konsumsinya menghindari waktu-waktu makan, yaitu 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan. Nah, ini jarang sekali dievaluasi secara komprehensif karena tadi susah ya untuk menentukan kadarnya. Jadi kita melihatnya adalah potensinya aja. Nah, itu makanya sebaiknya karena macamnya juga banyak, jadi sebaiknya pasien atau yang mengkonsumsi obat sebaiknya saling berkomunikasi ya apa aja yang dikonsumsi ke dokternya atau ke farmasis ya supaya bisa diantisipasi kemungkinan interaksinya apa. Ya, mungkin itu ada yang mau ditanyakan apa enggak, Dek? Enggak ada ya, udah cukup. Nanti saya ada sedikit tugas ya, nanti bisa dicatat. Tadi ada bahan-bahan makanan kan ya, bahan-bahan makanan yang sering yaitu grapefruit juice, susu, sama alkohol. Ya, cuman yang grapefruit juice sudah saya sampaikan, yang belum adalah alkohol sama susu ya. Jadi tugasnya adalah menuliskan boleh di ini apa di Word ya, di Word dituliskan mekanisme interaksi makanan dengan susu, alkohol sama grapefruit juice ya. Saya tuliskan di chat ya. Ini kalau sudah bisa di email, bisa dikumpulkan dijadikan satu Google Drive mungkin ya, jadikan satu folder, nanti saya dikirimin linknya. Dikirim ke email saya. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Udah jelas? Udah ya. 1 minggu ya, 1 minggu ya waktunya. Jadi hari Rabu depan bisa di email, nanti saya di WA ya kalau sudah terkumpul. Kalau sudah bisa kita akhiri untuk perkuliahannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan cukup bisa dipahami ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya live ya.